Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai analisis regresi linear berganda. Kebetulan ada salah satu klien saya yang meminta saya untuk membuatkan sebuah analisis terkait regresi linear berganda dan minta dibikinkan terkait tutorialnya. Maka dari itu langsung saja saya buatkan video tutorialnya, sekaligus akan saya upload di YouTube channel saya. Langsung saja kita buka terlebih dahulu. Yang pertama, datanya. Datanya adalah ini, dimana yang namanya regresi linear berganda adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada case kali ini variabel independennya ada dua, yaitu X1 dan X2, sementara variabel dependennya adalah Y. Maka dari itu langsung saja kita masukkan data ini, kita copy langsung masuk di SPSS, paste, masuk ke variable view, kita kasih nama X1, X2, dan Y. Oke, sebelum melakukan analisa kita lihat dulu output yang diinginkan adalah seperti apa. Outputnya adalah klien minta analisis deskriptif, mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit regresi berganda itu sendiri. Linear berganda, di mana di dalamnya ada koefisien determinasi dan klien minta juga ada korelasinya, uji F dari tabel ANOVA, uji T untuk eksponensial, nanti juga akan ada modelnya. Selain itu, salah satu syarat di mana regresi linear berganda ini valid atau tidak bias, yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik. Apabila 4 uji asumsi klasik ini terpenuhi, maka dianggap bahwa regresi linear berganda yang kita lakukan analisanya, modelnya dianggap valid atau tidak bias. Langsung saja kita ke nomor pertama dulu, analisis deskriptif ya. Masuk di analis deskriptif statistik, kemudian di frekuensi, masukin saja langsung, pilih statistik. Kebetulan si customer minta min median, standar deviasi, minimum dan maksimum. Oke, lalu klik OK. Hasilnya adalah ini, X1, X2, dan Y, dan median standar deviasi, minimum dan maksimum. Kita lihat di bootnya. Nah, ini dia, dimana untuk min median variabel X1 sebesar 18,5, sementara standar deviasinya adalah 0,839, minimumnya adalah 16 dan maksimumnya adalah 20. Untuk X2 dan Y-nya terlihat di sini. Mungkin itu aja sedikit analisis deskriptifnya. Yang kedua, lanjut ke regresi linear berganda. Balik lagi ke sini, kita masukkan analisis dan regression linear. Oke, kita keluarkan dulu ya. Nah, untuk dependennya dari CT, lihat dari awal. Untuk variabel dependennya masuk ke Y, 1 masuk sini, X2 juga masuk sini. Klik statistik, pilih ini dan ini. Ini untuk nanti uji asumsi klasik, yaitu multikolonialitas, dan ini untuk autokorelasi. Continue, pilih plot karena customer ingin ada tabel histogram dan plot normalnya, maka kita kasih tanda centang di sini. Save. Untuk menampilkan residual kita klik ini,
continue, dan oke. Maka hasilnya adalah ini. Ada model summary, tabel ANOVA, coefficient, dan seterusnya. Nah, ini juga kelihatan. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kita mulai dari model summary, kita langsung masuk ke Word. Intinya pada model summary ini adalah untuk melihat koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi itu nilainya dari 0 sampai 1. Di sini terlihat bahwa koefisien determinasinya adalah 0,723, yang artinya 72,3% mampu menjelaskan variasi total dari variabel dependen. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian klien menitipkan juga tolong ada dilihat juga korelasinya. Terlihat korelasinya sebesar 0,85, yang artinya korelasi antar variabel pada model regresi ini adalah sangat kuat. 85% itu termasuk yang sangat kuat. Kemudian selanjutnya tabel ANOVA. Tabel ANOVA digunakan untuk menguji kelayakan model dan menguji parameter regresi secara keseluruhan, di mana H0-nya adalah model tidak sesuai, H1-nya model sesuai. P-value model tersebut dibandingkan dengan alfa. Jika kurang dari alfa, maka tolak H0 dan sebaliknya. Oke, kita lihat. Ternyata SIG-nya atau P-value-nya 0,00. Artinya apa? 0,00 ini kurang dari 0,05. Putusannya adalah tolak H0. Karena tolak H0, kita menolak H0, maka yang diterima adalah H1. Maka model regresi sesuai. Artinya apa? Uji ANOVA atau uji F berhasil terlewati, sesuai, berarti model regresinya sesuai. Kemudian selanjutnya uji T. Ini uji T digunakan untuk melihat apakah signifikan atau berpengaruh atau tidak dari masing-masing variabel X1 maupun X2 dan juga konstanta, di mana konstantanya P-value-nya 0,003, X1 0,00 dan X2 0,00. Sama halnya kayak yang tadi, bahwa ketika P-value kurang dari alfa atau 0,05, maka dia signifikan atau berpengaruh. Sehingga ketika berpengaruh, dia masuk ke dalam model. Kita lihat bahwa konstanta X1 dan X2 semuanya di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05. Artinya apa? Konstanta X1 dan X2 signifikan. Sehingga bisa kita simpulkan dua variabel dan konstanta ini masuk ke dalam model. Modelnya mana? Modelnya adalah ini. Angka ini didapat dari mana? Dari sini. B. Lalu maksud dari angka-angka itu apa? Maksudnya adalah nilai konstanta sebesar min 9,459. Hal ini berarti bahwa jika variabel penjelas yang lain tetap atau tidak mengalami penambahan atau pengurangan, maka ya ini sebesar nilai konstanta yaitu min 9,459. Jadi ketika X1-nya 0, X2-nya 0, maka prediksinya adalah Y-nya adalah min 9,459. Tetapi jika X1 jika X1 mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Y akan naik sebesar 0,472 dengan asumsi variabel X2-nya tetap. Begitupun dengan X2, dengan kenaikan satu satuan X2, maka Y akan naik sebesar 0,441. Itu model dari regresi yang kita lakukan analisa. Kemudian untuk mengetahui apakah hasil regresi ini atau model regresi ini baik atau tidak, maka kita lakukan dengan melakukan uji asumsi klasik, yaitu ada 4: uji normalitas residual, autokorelasi, multikolonialitas, dan heteroskodastisitas. Kita lihat outputnya. Sebetulnya dari sini sudah bisa kita lihat dari grafik histogram ini.
dikatakan residual tersebut normal atau tidak, yaitu dengan melihat kurva ini membentuk simetris atau tidak gitu. Cuman di sini kita ragu karena ada satu data yang menonjol keluar atau keluar dari kurva yang sudah tersedia gitu. Jadi kita tidak tahu nih apakah benar normal atau tidak. Maka solusinya apa? Yaitu dengan melakukan uji hipotesis Kolmogorov-Smirnov. Kita lakukan saja langsung. Kita pilih analisis, parametric test, basic dialog, one sample. Kita pilih yang unstandardized residual, lalu oke. Hasilnya adalah ini. Kita lihat di Word. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa dari sini sebetulnya kita bisa, cuman kita ragu benar atau enggak nih dia residualnya normal. Maka kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi H0-nya adalah berdistribusi normal, H1-nya tidak berdistribusi normal. Artinya apa? Kalau p-value kurang dari alfa, maka tolak H0. Artinya kalau p-value kurang dari alfa, sisaan tidak berdistribusi normal. Tapi kalau lebih dari alfa, berarti juga tolak H0, yaitu sisaan berdistribusi normal. Nah, kita lihat di sini p-value-nya adalah 0,553, di mana 0,553 ini lebih dari alfa, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Gagal tolak artinya terima H0, maka simpulannya adalah sisaan residual berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan asumsi kenormalan sisaan telah terpenuhi. Oke, berarti asumsi yang pertama terpenuhi, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya di autokorelasi. Autokorelasi dilihat dari nilai Darwin-Watson. Nah, yang mana outputnya? Outputnya adalah yang ini, 1,684. Nilai Darwin-Watson-nya adalah 1,684. Bagaimana cara analisisnya? Kita lihat H0-nya adalah tidak terdapat autokorelasi, H1-nya terdapat autokorelasi. Kita berharap agar tidak terdapat autokorelasi. Berarti kan H0, terima H0. Berarti yang harus diperhatikan adalah yang ini. Jadi ketika kita berharap data kita tidak terdapat autokorelasi, maka nilai DW-nya harus lebih dari DU dan harus kurang dari 4 min DU. Nah, maka kita harus lihat dulu DU-nya berapa dan DW-nya berapa. Tadi kita sudah tahu DW-nya 1,684, dan untuk melihat DU dan DL-nya kita lihat di tabel ini, di website ini. Ini dia. Sampel kita ada 50 dan variabel independennya ada 2. Artinya DL-nya 1,462, DU-nya 1628. Maka kita tinggal masukkan saja ke sini ya. Kita hitungkan, DU-nya 1,628, DW-nya 1,684, dan 4 min DU 2,372. Artinya sudah sesuai nih, nilai DW kita lebih dari DU dan kurang dari 4 min DU. Artinya apa? Berarti sudah sesuai yang ini. Terima H0. Terima H0 itu apa? Tidak terdapat autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan asumsi autokorelasi telah terpenuhi. Seperti itu. Berarti sekarang uji asumsi klasik sudah dua asumsi yang sudah terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke multikolonialitas. Nah, untuk melihat multikolonialitas dilihat dari nilai VIF. Nah, untuk terbebas dari ini nilainya harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Dan nilai kita adalah 1,334.
Artinya apa? Ya artinya data kita terbebas dari persoalan multikolonialitas. 3 asumsi sudah terpenuhi. Yang terakhir adalah heteroskedastisitas. Jadi untuk melihat apakah dia hetero atau homogen, maka dengan salah satu caranya adalah dengan menggunakan uji Gleiser. Prinsip kerjanya adalah dengan cara mengregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual. Oke, kita masuk SPSS lagi. Jadi meregresikan nilai absolut terhadap variabel independen terhadap nilai absolut residual. Oke, kita transpose, kita lakukan absolut. Jadi kita kasih nama absolut residual. Nah ini kita absolutkan ini residualnya seperti ini. Oke. Nah ini dia. Berarti kita lakukan analisis lagi, regresi linear, kita reset dulu. Masuk variabel dependennya adalah absolut, nilainya adalah x1, x2. Langsung saja klik OK. Yang dilihat adalah yang ini. Kita langsung reward untuk penjelasannya. H0 asumsi kehomogenan ragam terpenuhi. H1 asumsi kehomogenan ragam sisian tidak terpenuhi. Berarti kita berharap adalah terima H0. Terima H0 itu ketika P value lebih dari alpha. Jadi kalau P value lebih dari alpha atau 0,05, maka asumsi kehomogenan ragaman sisaan terpenuhi. Kita lihat X1 0,89. Oh, 0,89 itu lebih dari 0,05. Sementara X2-nya 0,049. 0,049 itu berarti kurang dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa X1 variabel X1 asumsi kehomogenannya terpenuhi atau homoskedastisitas, sementara X2-nya tidak terpenuhi. Asumsi kehomogenan ragam sisaan pada X2 tidak terpenuhi. Maka sebetulnya ini ada masalah begitu. Jadi ada sedikit di asumsi kehomogenan variabel X2 itu tidak terpenuhi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.